Cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Pak, Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai, sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo menyebut kalau dirinya enggak cawe-cawe atau ikut campur soal urusan Pilpres 2024. Tapi kenyataan terbaru malah sebaliknya tuh. Apalagi katanya Jokowi mau bisiki parpol soal capres hasil musyawarah rakyat atau musra dari gabungan relawan Jokowi. Jadi yang mana yang benar ya? Yuk kita bahas di Politik hari ini. Calonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang... Musyawarah Rakyat atau Musra sudah menentukan 3 nama sebagai capres yang direkomendasikan ke Presiden Jokowi. 3 nama tersebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus rival Jokowi di 2 Pilpres sebelumnya, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tidak hanya itu, Musra juga merekomendasikan 5 nama untuk didukung sebagai cawapres. Kelima nama tersebut adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Kadin Arsyad Rashid, dan terakhir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nama-nama tersebut diserahkan ke Presiden Jokowi dalam acara Puncak Musra yang digelar di Istora Senayan Minggu 4 Mei 2023 lalu. Kabarnya nanti Presiden akan membisikkan nama-nama tersebut ke parpol untuk didukung sebelum akhirnya memilih 1 nama untuk didukung penuh sebagai capres dan cawapres di pemilu mendatang. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan baru. Kenapa Presiden sepertinya makin ngebet untuk ikut campur menentukan suksesornya? Karena hal ini Presiden juga jadi sosok yang dinilai inkonsisten karena sebelumnya dia membantah cawe-cawe urusan pilihan presiden. Langkah Presiden datang dan menerima rekomendasi nama dari relawan juga disebut sebagai langkah aman Presiden ikut campur, tapi dengan meminjam suara relawan. Padahal bisa jadi ini adalah langkah yang dibuatnya sendiri. Tapi sebenarnya langkah ini juga mirip dengan langkah Partai Demokrat di Pilpres 2014 lalu. Saat itu, setelah bermain aman, pada akhirnya mereka lewat ketua umumnya yang juga Presiden SBY mendukung Prabowo Hatta dalam Pilpres 2014. Walau bukan hal baru dan pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, tapi apakah ini etis untuk ikut campur terus memilih suksesor jadi presiden? Supaya apa sih? Supaya proyek jalan terus? Supaya setelah turun aman? Atau ada alasan lain nih? Nah, teman politik semua, yuk tulis alasannya di komentar. Kira-kira kenapa ya?